ketika kuliah itu benar-benar kita menyiapkan rencana itu bukan ketika kita berkuliah. Udah pernah jalan cilok mah? Bubuk dibagikan gue. Makanya kita jangan terlalu percaya bahwa pemerintahan baru atau pemerintahan yang sedang bakal sebenarnya orang di luar sana. Hidup tetap berjalan. Di Bandung paling timur, maju mundur makin bingung. Asap pekat, jalan tersekat, klakson dikit langsung disikat. Ini tak sebuah tuh bangke. Musik batin, musik batin. Semoga terhibur. Aing ini teh subuh. Hidup tetap berjalan. Bernadia. Untungnya. Nah itu lagu yang memang selintas, enak. Akhirnya orang bahas. Akhirnya bahas tuh Benadia. Pertama bahas orang yang Benadia ini. Dan orang nggak tahu Benadia itu siapa. Lagunya itu lah. Baru ketika udah beres konten, mau di-tag lah baru kita follow ke Benadia. Siap. Ternyata masih muda ya. 2004. Cantik. Seumuran adik saya. Benadia ya, kamu cantik. Ada Nah. itu juga gak jelek-jelek amat. Bisa meren. Nebeng. Nebeng atau panci sponsor ke Benadia ada orangnya goreng-goreng deh. Lanjut Bob. Ya. Terus Bob ini apa ya? Kayak Bob kan punya beberapa influencer musisi yang menjadi pondasi lah gitu ya. Salah satunya Bob Dali. Terus untuk kolaborasi tersendiri kayak pengen sama musisi siapa gitu? Pengen sama siapa gitu? Tadi pengennya pertama sama Mas Erwin. Mas Erwin. Beberapa soalnya kemarin Naisis di sini pengen sama Mas Erwin. Karena dia lagi katakanlah viral lah dan dia juga bisa memposisikan bahwa orkestra itu bisa kayak gini. Jadi dia akan menunjukkan bahwa ya orkestra nggak harus aransemen yang gini doang. Harus eksklusif. Kayak ada pengkhususan kan ya. Yang kedua sama Eros. Mas Eros, siap. Yang ketiga Pak Ahmad Dhani. Wah, Pade. Pade di notis berapa kali loh Pade. Orang mah kieu ka Pak Dhani mah karena dari dulu ketika dia membuat Dewa itu kan rencananya matang. Well manajemen sebagai manajemennya sendiri gitu ya. Betul. Terus penulisan liriknya juga bagus. Dia bisa menyesuaikan dengan pasar. Susah. Once aja mengakui meskipun ya punya ada kelas tapi dia ya kalau jago nulis ya dia siapa lagi. Terus ini Ari Lasso pernah bilang bahwa Mas Dhani itu visioner. Jadi dulu ada cerita sedikit pas Mas Ari Lasso bawain lagu Mas Dhani di salah satu festival sebelum adanya ketentuan royalti dan sebagainya gitu ya kayak undang-undang lainnya gitu. Dan itu ya bercanda lah ke Ari katanya gitu. Ari boleh lah mungkin kalau lo manggung ya gue dapat segini kan lo pakai lagu gue. Kan kalau ngomongin teman gitu ya kayak misalnya saya sama Bob gitu ya Bob saya pakai lagu Bob ya gini kan kayak ya udah gitu pakai. Nah ini mah ada uang kayak jadi Ari tampil di festival terus ya Dhani ngomong gitu ya dikasih ya dan itu sebelum adanya ketentuan royalti. Nah makanya Ari Lasso ngomong bahwa ya Mas Dhani ya maksudnya sebagai musisi nggak hanya jago aransemen bikin ini tapi dia memikirkan segala itu matang ya abstraknya kayak kebayang bahwa suatu saat karya tuh pasti ada aturannya gitu. Dan ya, salah satunya royalti kan itu jadi salah satu hal yang sekarang disuarakan gitu kan. Kurang lah di Indonesia itu memang masalah royalti itu baik bukan hanya di dunia musik ya, di dunia percetakan literasi itu misalnya di buku pun masih perlu belajar lah kita ke negara-negara lain perihal masalah royalti dan agar karya kita nggak diplagiat kan? Betul. Ditiru sayang juga gitu kan kita udah berkarya menulis itu kan ngabisin waktu ngabisin tenaga habisin ngerokok ngabisin materi dan ternyata waduh kok dipakai orang mungkin nggak dapat apa-apa kan
Di rokok geus beak seberapa bungkus kan. Kopi sabaraha gelas lagu terjadi karena gitu kan. Nah, saya mau pulang. Saya 150 halaman ya skripsi beak 2 bungkus rokok. Waduh, kebayar sih ya meskipun. Aduh. Ya, ternyata ya memang realitinya penting ya. Sudah nggak hanya di kalangan apa musisi elit, ya semua musisi juga ya. Semua pekarya harus melek terhadap. Semua karya ya, kita bukan ngomong musisi aja gitu. Oke, berarti tadi ya tentang apa ya? Tentang kolaborasi ya. Sekarang saya mau bahas tentang bedanya kehidupan Bob gitu sebelum bermusik secara serius gitu dengan setelah bermusik apa yang beda? Maksudnya secara pribadi gitu ketika udah bermusik ada pribadi yang berubah nggak? Ada. Apa coba? Ada. Jadi lebih disiplin. Oi, ke musik jadi disiplin ya? Iya loh, musisi itu harus disiplin kan harus ada jadwal latihan. Kita bikin sendiri kan. Nggak mungkin jadwal latihan itu orang lain yang bikinin. Kita harus bikin sendiri karena kan ketika kita perform itu kita sudah siap. Kita tuh menghibur orang dan orang tuh harus melihat versi terbaik di diri kita. Jadi harus ada waktu untuk latihan, waktu untuk misalnya bikin karya itu harus sudah diatur. Jadi karena orang bekerja jadi tanpa disadari ketika dipikir-pikir, oh iya, jadi ketika jadi musisi itu serius ya, disiplin. Karena ketika orang nganggur aja, nggak ngerjain misalnya nggak latihan aja, sehari 2 hari 3 hari, wah ini nggak bakal bro. Terus latihan, ya mah mau manggung atau enggak kan kita bukan tukang sate. Betul. Tukang sate mah bikin sate ketika ada pesanan, kan tidak bisa gitu. Orang kudu siap lah karyana sebelum ada panggung. Iya, ya sudah masuk date lebih ke jadi pribadi nu memperhitungkan semua dalam artian ya bukan materi tapi lebih ke ketika perform nyiapin apa aja berarti ya. Latihan. Terus ya tadi kayak lagi tour atau manggung ya makanan sebar gelar lah termakan keluarga bisi hemodol udah ke Jogja pakai keretanya, wah repot. Dulu tuh kereta belum seperti sekarang ada renovasi dan pembaharuan. Dulu tuh kereta masih pakai kakoli pantai ya ke Jogja tuh kan turun di Lempuyangan itu tuh masih gelap kereta nanti kan ya pasiennya nggak wewe pokoknya orang kenarahan anjing. Bentar ya, orang kesal belajar dari hal itu. Beser ya. Simpel gitu kan. Tapi tidak ganggu ya, sederhana nih. Jadi betul. Mungkin ketika dia transit atau misalnya berhenti di stasiun paling kan cuma 3 menit. Maju orang kerege, wah harus bro. Ke segala stasiun, wah bisa. Terus kalau nggak bermusik misalnya teh mau fokus kemana? Kalau misalnya bermusik gitu kok kan masih sekarang ini mah misal. Kayaknya mah mau ke sekolah sekolah versi urang teh karena orang menjadi guru teh secara tidak langsung punya dendam pada pendidikan dan ingin membuktikan bahwa tidak ada siswa yang benar-benar bodoh. Bener cek Einstein ya. Ada bodoh teh. Tapi memang masalah dari sistem aja. Scam teh karena nyata karena kan salah satu korban. Kita adalah korban. Untuk kita generasi milenial di bawah masih kuat mental, masih bisa ditampili ku guru teh nagen. Nah, ada dulu kan syukuran di raja bu nagen. Dibuatakan didinyakan ya. Anak-anak zaman sekarang makan dikit-dikit mental. Terus sekarang tuh banyak video yang kayak apa ya? Guru tuh kayak mungkin di beberapa guru dihargai tapi ada beberapa keseluruhan video yang kayak nanya-nanya ini Ferry Irwani ya salah satu influencer ini apa ya kayak dia kan pendidikan terus dia buka project Malaka kan sama si Coke ya. si Dia Anugrah ya itu dia ngelihat beberapa siswa SMA itu nggak bisa kayak ngomongin salah satu negara di luar gitu padahal kan saya bisa tahu negara luar ya memang dari pelajaran sejarah tapi saya main PS saya kenal tuh negara-negara ini Italia, ini Austria, ini ya. Belgia. Sengaja tahulah kalau beberapa meskipun nggak tahu semua. Ini ada orang siswa yang memang nggak tahu gitu negara. Ya betapa apa ya kayak mirisnya gitu ya. Itu karena apa? Karena zaman sekarang RPUL dihapuskan. RPUL tuh apa tiba tuh RPUL buku gini buku negara-negara bendera-bendera. Oh. Kehidupan sosial ibu kotanya negara. Jadi Buenos Aires apa
Oh, SD. saya pengalaman ya SPKL. cuman bukan itu istilahnya, tapi ada kayak yang namanya negara ini Atlas. kayak apa? Atlas. Atlas. Ya. Atlas benar Atlas. Anak-anak zaman sekarang kalau misalnya dikasih pendidikan kayak dulu, kemarin ada namanya Kurtilas. Ya, Kurtilas 13 ya. Anak-anak itu jadi ketika ke sekolah teh udah enggak belajar, maksudnya tuh dia harus belajar di rumah, ke sekolah teh sharing yang guru. Udah bisa gitu, Bro. Di rumah. Karena murid belajar sendiri di rumah pakai internet, main game. Iya, psikisnya gitu kan. Jadi nggak bisa, anak tuh harus benar-benar terus lihat jalan Kayak dituntun ya, kalau bahasa sederhana. nggak bisa diambil. Saya juga setuju sih Bob, kayak ada beberapa usia yang memang anak tuh belajar harus ada bimbingan, dan anak yang belajar harus dengan niatnya sendiri. Kayak kita mungkin ini udah belajar di tingkat dimana kita harus belajar sendiri gitu memahami suatu itu. Karena kita udah tahu gitu dari dulu sekolah 9 tahun sekolah dasar, terus ya ada yang jenjang kuliah juga. Tapi kan nggak menjamin juga gitu. Kata dokter Tirta kan kayak orang yang kuliah tuh nggak ngejamin bahwa dia terus berpikir gitu. Karena ada, nah dia ngomong gini, banyak sarjana yang gagal karena dia merasa bahwa dia tidak harus berpikir lagi. Nah gitu, karena skripsi itu bagi dia udah akhir dari masa kuliah dia. Tapi itu bukan berarti akhir dari kalian berpikir. Ya, Jadi istilahnya ya, itu harus terus diperdalam. ini lah kudu terus berpikir, karena kan Ya. kehidupan menuntut kita untuk berpikir. Ya hidup lifelong learning lah. Itu kan hidup adalah perjalanan yang maksudnya pendidikan dalam sebuah hidup itu bukan hal yang beres gitu. Maksudnya itu perjalanan panjang sampai. Nah kalau ada istilahnya tuh di saya tuh lifelong learning education. Jadi pendidikan sepanjang hayat. Jadi pendidikan tuh nggak hanya sekedar sampai kita beres SMA, beres kuliah. Kita berkeluarga belajar, kita berteman belajar, kita ngobrol gini belajar. Kan kayak orang tua misalnya, orang atau bapak orang, dia juga kan saat ini tuh sedang menghadapi masa pembelajaran terhadap teknologi. Mun dulu mah kan belajar, kebayang ketika enak kudu belajar, karena orang tua itu pakai handphone pasti belajarnya edan. Pertama cara ngirim email, kudu edan so. Kalau misalnya teh, kirimkan WA foto. Iya. Gitu kan. Jangan ieu mah buram fotona. Eta mah nu SD, nu mana SD teh nu mana cenah. Biar gak buram kan. Gum mana story mama sana pun lagi. Diajar pakai Instagram Asli. untuk berdagang kan kata teh pembelajaran terus. Betul. Kasihan pada generasi sebelum milenial tuh harus Nah, belajar. Laptop ya kan. Iya namanya mencet guru saya, dosen saya. Kalian ngetik teh jangan cinta satu malam misalnya gitu. Gitu karena ya. Gerakin sama tangannya. Dan mungkin ke depannya kita juga akan belajar, Bro. Iya, betul. Belajar misalnya nyetir motor, dan ke depan namanya nyetir motor kan mau di jalan misalnya teh. Ngapung gara-gara geus eueuh deui lahan, kami geus bangun. Future-nya apa ya masa depan gua. Enggak apa ke depan orang ke depan. Terus ini sih apa ya ngomongin pendidikannya, karena saya ya berlatar belakang sama lah Bu gitu, sama-sama tutor pengajar. Saya itu ngerasain kayak Bob kan ngajar siswa regulernya masa peserta didik kan. Kalau saya ngajar warga belajar Bob. Jadi ya warga-warga belajar tuh ada yang umuran Bob, saya ngajar umuran yang ngajar-ngajar orang-orang umuran Bob, terus ada yang umuran bapak saya, dan itu jadi suatu hal yang memang kayak challenge juga buat saya. Terus kayak ini pun jadi ngebagi pandangan saya kayak waduh segininya ada orang yang memang perlu pendidikan sampai usia segini yang harusnya dia nikmatin umurnya gitu ya, dia masih bergulat pernikahan. Ya memang itu jadi motivasi juga buat saya, ternyata umur segitu juga mereka antusias ke pendidikannya masih ada gitu kan. Dan berarti sekarang mulai mempelajari AI akhirnya. Mau nggak mau kita harus belajar. Saya lagi ini sih mulai belajar bahasa asing lah, Inggris, AI asli. Soalnya butuh Ya, susah lah karena kedepannya itu tantangan semakin global. Nah itu Kita harus siap. Kalau nggak kita digilas oleh pekerja-pekerja asing yang datang dari negeri lain. Orang kemarin kan beberapa ya ada proyek lah Jakarta bolak-balik pakai kereta cepat bus. Kereta bus itu kalau kalian tahu itu kita
namanya KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina, dan yang punya Cina. Sahamnya itu akan kembali pada kita setelah 50 tahun kemudian. Nah itu orang yang setelah 70 tahun karek balik. Dan orang ningali teknisina nu ngecekan real ya. Waduh. Kenapa nggak orang kita? Dan orang kita jatuhnya apa? Jadi servis. Ya jadi pekerja lah. Iya, makanya kita harus nanti pekerjaan kasar itu akan diambil juga akhirnya oleh orang-orang lain, juga bukan dengan orang kita. Pada akhirnya kan fondasinya pendidikan berarti ya. Ya. Itu makanya jadi latar belakang Bob. Ya selain di musik Ya, nanti pengen bikin sekolah dan di sekolah orang nggak ada ranking. nggak ada ranking dan ya istilahnya nggak berseragam. Iya. Keren. Oke, nah terus ini lanjut Bob. Nah kan Bob tuh anak sastra ya. Nah ini tuh sedikit saya teh agak gimana ya. Jadi ada tren gini kan di sastra teh kopi senja puisi, kopi senja puisi. Udah antitesis dari hal itu. Oh, Antitesis. Senja tidak selalu manis, jadi kan karena orang balik naburit, macet, akhirnya kok bro, orang pernah ngalaman momen macet di dia di depan bundaran, ngagem ternyata. Di nepi ada lagi, nepi ada bisa, pedang ternyata kayak cara naon lah di bundaran ternyata kan ngerinya. Bagi orang teh dan beneran Cibiru. Anjing kata paling klasik mah beneran eta. Demi Allah. Kan kemarin parodi lah. Tet, rek ka mana atuh? Sakirana rusuh mah ti kamari. Ini parodi. Wah, orang geus bisa. Maksudnya kan ya enggak di posisi itu, enggak ketika mungkin orang-orang yang menikmati senja itu memang mereka adalah orang yang ya udah beda, udah merdeka secara finansial. Wah, iya ataupun sih. dia nggak butuh finansial. Iya. Pekerja kayak kita namanya buruh gitu. Ya bayang sore kan, bayang sore. Wah, indah-indahnya. Pahit samporet. Bayang sore jeung saha sih nu hiji deui teh? Sa temenna teh aya gini. Si Ardan sa nu ngomong wae Bandung gini. Supaya wae nabis. Dan orang sebenarnya lagi mencoba mengkritiki akun-akun di Bandung yang dari itu. Maksudnya bukan info-info atau beritanya. Ya. Ketika dia memamerkan keindahan Bandung dari foto. Iya. Ini ada bangunan yang Eropa banget di Bandung gini. Heuda, mana mah ninggalin teh kesepi. Bikin videonya lagi sepi, lagi indah gitu. Padahal aslinya, bro, di Jalan Praga eta Korea urang lagi helm di dieu. Jadi nongkrong tuh bisa santai pada akhirnya orang bari ningali we. Oh, senja berangkat. Senja Bandung indah. Wah, bagi orang mah. Bandung ya kalungnya seperti kota-kota nyalah gitu. Wah, indah. Yang mungkin indah dari karena kalau dibandingin kota-kota lain mungkin dari udara lah. Iya, Oke, sebenarnya orang banyak juga ngomongin Bandung udara. Udara lah, tapi akhirnya kan gitu. Oke, sebenarnya panas. Panas kira, aina kan di Cileunyi toh. Jadi jangan terlalu hiper bagi orang untuk mengagul-ngagulkan atau Karena indah. beberapa orang nulis kan kadang ingin apa ya, terlalu banyak apanya? Naon sih? Fiksi kan. Fiksi yang dibuat kayak indah terus nyata padahal itu fiksi bener Dan fiksi bohong gitu. Bener toh itu akun ada akun pemerintah. Pemerintah kan selalu nyetel hoax. Bener tuh. Jadi terlihat baik. Emang. Tapi mereka itu enggan dikritik. Bagaimana kan tugas kita tuh ya mengkritik itu bukan berarti menjatuhkan, tapi mengasih penilaian agar lebih baik. Iya Itu. jadi ada namanya istilah nama kritik tuh emang perlu kan? Perlu lah. Sebagai warga negara yang taat bayar pajak ya kita harus mengkritik. Ya lah, kritik dipotong pajak aja dipotong. Tapera dan Jadi ya tak. Aing meuli mah ge moal. KPR ya aduh ribut ya. Dan yang orang selalu memegang satu quotes dari tokoh Persib dulu, dari Ajat Sudrajat. Siap. Dia bilang gini, ujian adalah hancur. Jadi benar ketika kita terlalu mabuk dengan ujian, wah anjis orang teh mau bisa ngendeng, mau bisa berkaca. Ya istilah mau bisa jadi versi lebih baik ya. Ya, jadi jangan selalu ingin dipuji. Kadang orang yang berani mengkritik kita itu kita anggap sebagai teman, Ya, oke. karena dia ingin kita lebih baik.
meskipun orang kadang dikritik jadi hati. Sarwa sih. Ya sebagai human ya wajar lah. Aja, tapi kita akhirnya berpikir. Ada meskipun ada jangkana 3 hari kemudian, 4 hari kemudian. Itu sih bener oke ya. Saya tuh kurang di sebelah dia harus diperbaiki deh. Jadi masalah sih. Ya karena nyatana emang kritik perlu gitu. Perlu. Ya kadang kok orang tua sendiri gitu. Kerasa lah kayak diomongin gini. Tapi Jangan tuh meneh teh iraha rek gawe bener. nah, Jangan kemarin buat kawin. ya bener. Yang ira lulus. Ah, Yang mending kredit imah. Guys, kolot mah. Kredit timah, aduh. Jalaninya. Oke, lanjut. Selama perjalanan kan apa ya? Perjalanan Bob Anwar ya sebagai musisi udah banyak melalui banyak hal ya Bob selama 7 tahun ini teh. Nah, mungkin ada beberapa pesan lah buat orang di luar yang lagi berusaha, lagi bingung untuk kayak memulai karirnya gitu di dunia musik ataupun dia ingin mulai karir tapi bingung. Mungkin ada pesan dari Bob buat teman-teman penonton. Kalau untuk yang berkarya mungkin jangan membandingkan karya atau capaianmu dengan capaian orang lain. Tuh, jangan dibandingkan. Tapi kalau kasih sharing dan masukan itu sangat perlu. Tapi kalau dibanding-bandingkan jangan. Dan yang kedua, jangan lupa kita harus berani bergadang. Bertahan, berjuang, bergadang. bergadang. Eta kemarin kata-kata di situ tuh. Itu jadi koneng itu. Sebenarnya gak kira kepikiran. Karena itu kan based on true story, Mbak. Iya, makanya jadi Gadang. jadi kepikiran padahal udah ngalamin loh gitu kan. Bergadang itu akan beralih fungsi atau values-nya ketika kita menginjak dunia kerja. Oke, betul. Bumbar kemah dagang teh main deui. Bergadang teh nya. Ayo mah geus aing gawe. Sambilan kan bergadang. Bertahan ketika kita banyak tekanan. Kita harus ingat kok kita terus bertahan gitu. Kita itu sedang membawa nama baik misalnya keluarga atau apapun. Dan berjuang. Kita harus berani menyuarakan hak-hak kita. Keren. Berarti bergadang, Bertahan, berjuang. bertahan. Bergadang, bertahan, berjuang. Bertahan. Wah. Mana mah istilah nama bergadang, berjuang, Bertahan. cobain aja dulu. Cobain aja dulu. Karena itu tagline kita. Iya. Ya pada akhirnya kan karya tuh gak akan terrealisasi kalau kita nggak coba. Ya, benar. Bob juga mungkin ya kalau kita lihat lagu udah banyak tapi kan mungkin orang-orang nggak tahu Bob tuh gimana usahanya nyobanya gimana, bagi waktunya dan ya di sela-sela kesibukan tadi apa kayak kita pengen rilis tapi ini ada kerja. Sedangkan kalau pengen rilis nanti hilang kerja. Kalau yang kerja gimana pada rilis? Gimana bayar kontrakan misalnya kan. Jadi banyak ini kan apa ya kayak unsur-unsur variabel yang ternyata ini ada hubungannya gitu kan. Mau nggak mau ya, meskipun ini di luar bidang tapi kita tuh nggak nutup mata dia kalau kita hidup dari ini dan passion kita mau jalan Iya. kita harus tetap jalani kerja. Agar tidak terlilit juga pinjol. Bahaya bro. Bahaya. Lu pinjol bener terpinggir. Itu kan gampang dan semakin dipermudah di iklan-iklan itu. Kurang sebenarnya setiap ada iklan pinjol di YouTube, kurang belum. Tapi bijil-bijil deui anjing. Ya, karena emang ini bukan suges kita Itu nge-brainwashing kita banget. Karena kondisi kita Iya. ya, susah. Dan seolah-olah gampang dapat duit 8 juta tuh. Ah, Gitu. asli. Eta teh wah racun bagi orang matana. Nomor ranking alumni. Bahkan ada kampus juga yang kerjasama dengan pinjol anjing. Nah. Belum gitu kan. Setuju. Nah, itu Beberapa kampus enak. Kadang saya gini yang diri soginya. Punya maksudnya Mahasiswa ditekan misalnya tuh bisa bayar terus dialihkan. Nah, coba ke sini nanti kamu jadi bisa ikuti. Tapi kan itu kayak bukan win solution gitu. bukan. Kasihan keluarga tertekan. Bro. Nah, itu. Tertekan keluarga. Atau kemarin cerdas atau bangsa orang teh ketika pendidikannya terus beri mahal kan. Jika tadi teh sidang mayar. Mau Sedang bayar terus bayar SK bayar di mana? gitu kan. Bener-bener. Itulah sih Bang. Terus tadi kan apa ya pesan-pesan ya buat teman-teman sekarang setelah semua yang Bob capai apa sih tantangan selanjutnya buat Bob gitu? Apakah ada beberapa hal yang kayak wah kayaknya selama bermusik
orang belum pernah melalui titik ini. Ya ada titik yang memang belum dilalui nggak gitu? Ada Salah satunya kan tadi titik yang paling kocak jual gitar kan. Nah itu, sisanya apa gitu kan? jual diri. Aduh, Tuh. betul. Orang pengen banget tuh turnya gitu, tur kalau capaian tuh pengen tur keluar Luar negeri. Wih, pengen banget. Amin. Meskipun ya nggak gede-gede amat, meskipun ya komunitas, karena ketika kita bersinggungan dengan daerah atau tempat yang baru tuh ada yang terdapat gitu. Ya kalau Indonesia mah itu, kalau Indonesia mah itu bisa, karena kan Indonesia itu beragam culture dan pasti setiap titik tur itu punya lesson learn buat kita belajar sama masyarakat. Itulah orang teh suka yang gitu-gitu tuh. Betul. Pokoknya pengen jalan-jalan. Dan gimana agar jalan-jalannya lancar, tidak terikat oleh pekerjaan. Berarti orang harus menabung dengan banyak hal, atau tiba-tiba orang menambil viral misalnya. Orang bisa, jika mengajar di sampingin, saya gitu. Pekerjaan di sampingin. Keren sih, bisa titik itu aja. Soalnya ada beberapa fakta unik sih Bob, kayak manggung di luar, di luar negeri. Kayak di luar negeri, saya pernah dengar di Pamungkas. Pamungkas tuh pernah tampil di Manila. Dan di Manila kan kalau orang ya, kalau misalnya kita terus atau artis ya kayak elit gitu ya, kayak papan atas ya, kan biasanya manggung tuh kadang untuk panggung tuh kayak sound tuh ya udah ada yang nyediain gitu kan, kayak soalnya adanya ini misalnya udahlah kita yang ada gitu tampilin. Dan kalau misalnya di Manila, Pamungkas tuh pernah ngalamin experience di mana dia tampil, dia ditanya pengen soundnya kayak gimana, pengen ya istilah starter pack yang ada di prem panggung itu kayak apa, coba Lebih proper lah. nah gitu ya, itu jadi apa ya, jadi pembelajaran buat Pamungkas ya. Makanya dia proper gitar aja ya kan, padahal dia kan project sendiri tapi dia gitar punya 50, karena dia tahu kebutuhan dia tiap lagu dia butuhnya gitar. Dan ini. orang Pamungkas itu bukan pekerja. Nah memang Terutama guys benar-benar boga modal. ya itu ya, karena dia memang ngerasa ya di titik itu dia memanfaatin. Dan ya maksudnya meskipun apa ya, kita ngomongnya dia punya privilege ya, dia punya privilege tapi dia memanfaatin privilege itu dengan baik ya. Privilege memang butuh, tapi ya kalau privilege itu menguntungkan diri sendiri itu hal yang ini. Tapi kan ketika ini jadi wawasan juga ya, betul. Jadi ilmu. Kalau privilege itu kalau dikembangin lagi kan kayak ini jadi suatu hal modal awal yang Jangan mentang-mentang kamu misalnya punya privilege, anak pejabat, dia sama anak gitu di jalan. Kan sama ya. Dibantu di Wakanda ya maksudnya. Tiba-tiba di kawal teh berkuasa, merasa bebas sama dia. Ngeri. Kita lagu bara suara kan. Bagus kan? Kritik pisan. Etalase. Ini jangan sampailah ada privilege apalagi dengan mengandalkan kekuatan dari keluarga. Karena menunggu semuanya memperkaya keluarga, nunggu meski bakal bobrok pada dia. Sapalnya. Presiden Wakanda. Oke. Itu mah ungkapan aja ya, maksudnya teh agak bocor karena memang bocor halus. Ya sama saya konten ya tadi orang di tempo ngomong tempo sarua berarti ya sampai ninggalin karena itu ya, karena harus memantau lah. Bener harus sih, dipantau pemerintah teh MPT deui. Asli Karena duitnya duit rakyat bro. Pajak kurang ya. Yes. Nah, mungkin harapan Pamungkas tuh ketika nyampein itu ya berharap bahwa IO di kita di kita gitu ya, di Indonesia ya bisa seproper itu. Meskipun belum gitu ya. Kita juga insya Allah kalau mau juga Bob, soalnya pengen gimana anjing Bob yang iya wah. Urang mau request sound urang mah. Request naon? Urang mah request pendamping. Boleh enggak pendampingnya? Ya. Wow. Duet di lagu ini beda dia. Bisa. Di lagu selanjutnya Taylor Swift. Amin barudak amin. Urang beuki pisan Taylor Swift sumpah. Sweetie. Aslina urang beuki karyana. Laguna dia kan sebenarnya kan dia musisi folk band juga. Sama dia main gitar juga. Malahan dia masuk ke apa ya? Saya ini nggak nyangka dia masuk ke salah satu gitaris paling diperhitungkan juga. Dia cewek gitu ya main gitar. Padahal kan kalau cewek biasanya kayak Hayley Williams, Paramore, dia
gitar bisa, tapi dia jarang kan main musik gitar. Tapi Taylor Swift masuk, tapi mereka sahabatan juga sih. Si Hayley Williams, Taylor Swift itu memang dekat. Taylor Swift yang bikin gitar Taylor ya? Ya gitu. Bisa. Ayo bikin gentama apa orang didinya? Oh iya. Di beneran Cibiri belah itu saya teh dekat Borma. Saya mah Allegro sama orang. Piramid nah. Piramid senaran teu lah beo. Ini nggak pernah ya bawa pegat itu lagi pegat Orang kayak ibadah tuh pakai piramid. Jadi piramid itu selalu dibawa jaga-jaga bisa senang pegat. Dulu mah waktu orang senang hiji pasti pegat wae. Orang kan sempat juga main di musik grunge. Wah, orang Soundgarden. Pasti pegat nada tena. Senar 1 diganti oleh piramid senar 2. Apa teknik, Bro? Oh, jadi agak tebalnya. Agak tebal. Oh, benar-benar jadi terkembang pegat. Ternyata pernah pakai piramid. Nyala. Nah, terus rekomendasi lah Bob, salah satu lagu Bob yang memang kan tadi udah ngomongin banyak lagu, salah satunya 27 Kamu Ngalaman, terus Minggu Kelabu. Nah, kira-kira mana nih lagu yang paling direkomendasi sama Bob buat didengerin? Aduh, bingung. Aduh, bingung. Asli bingung. Tapi itu asli kan tulis Bob semua. Ya. Wah, ya salah satu lah. Untuk yang kalau yang EP itu memang ada kolaborasi tadi ya sama teman-teman, kawan, dan misalnya pasti musik teman-teman. Kalau yang album memang sendiri apa ya? Aduh bingung nih. Kita mah kalau gini teh ada di situ boleh dengerin yang lagi ada di Spotify di atas aja lah. Oh iya, yang paling banyak didengar mungkin ya. Kalaupun mau dengar 27 ada di bawah sebenarnya. Kayak di bawah. Ya karena lagu itu lagu yang unik gitu. Jadi nggak semua orang suka. Jadi orang-orang yang sedang dalam keadaan tadi ya insecure, terus lagi sedang dalam keadaan ketika itu quarter life berjalan, crisis, nah itu pasti algoritmanya kan langsung musik tek, langsung buka Anwar dengan rekomendasi Spotify. Ya berarti ya di atas atau enggak cari sendiri ya. Cobalah langsung cek di Spotify ada kan ya? Ada liriknya juga. Liriknya ada. Di Google juga udah ada liriknya ternyata. Wah, orang baru ngecek minggu-minggu kemarin. Keren. Apa ada liriknya di Google gitu. Ada keterangan kayak misalnya kan di Google lirik terus ciptaan. Ada namanya Bruce Wayne. Wah, anjing Bruce Wayne ini Batman. Tapi resep Batman. Resep bro. Wah, seru aja orang. Dia karena Batman itu orang nggak terlalu suka superhero yang memang jagoan banget. Tapi kalau kata saya yang low profile aja. Ya, low profile terus logikanya itu ketakar gitu film-filmnya. Yang trilogi nonton yang Batman Begins, yang sama Joker terus sama si Christian Bale pokoknya. Nah, yang Christian Bale anjing bener Christian Bale. Ternyata sama. The Batman juga Pattinson nonton. Oh, Pattinson nonton. Itu lebih ke dark ya. Iya. Seolah-olah Batman-nya masih tahun kedua dan masih seorang jurnalis. Iya, dia kayak dia nunjukin sisi detektifnya. Kayak dia enggak acuh terhadap tanda-tanda yang sederhana. Kayu yang terbuka, terus pemukul yang memang nggak dianggap kayak sidik jari aja, tapi ini tuh harus tahu fungsinya kayak buat apa gitu kan. Oh, nonton sama udah nonton film Godfather? Godfather belum Oh, nonton trilogi juga tuh. Oh, trilogi itu tuh. Dari novelnya Mario Puzo. Kan kalian tuh berada di lingkungan yang mafia dan gangster. Gitu. Karena orang didinya SMA nama di bawah orang SMA 1 Cileunyi. Wes hasil anjing palingan hasil. Ya terus Batman tuh nya logika anak ketangkap terus dia apa ya superhero dari manusia biasa kan. Dia kan pas ditanya sama The Flash apa kekuatanmu? Rich. Kayak raya. Serba kayak Tony Stark. Ya sama kayak Tony Stark. Tapi kan Tony Stark lebih ke high profile. Kalau dia kurang begini yang low profile. Keren. Terus untuk ini Bob apa ya? Kedepannya Bob mau ngapain sih? Maksudnya ada project lain nggak gitu kan? Tadi kan di spill dikit lagi bikin novel kebetulan. Oh iya tadi pas ngobrol di belakang sama saya. Jadi ada novel dan di situ ada album. Jadi lagu-lagunya itu adalah soundtrack dari novel yang gue banget bikin. Kayak ini berarti ya kayak Pirsa ya kata saya. Kan antitesis ya. Antitesisnya tapi maksudnya modelnya Gitu. gitu. Mungkin ya.
esensinya dan beda kan esensinya gitu ya. Oh siapa tahu jadi film. Alhamdulillah. Joko Anwar, Mas Joko Anwar, Mas Joko Anwar, jangan lupa ya pengiriman saya. Terus siapa lagi sutradara tuh? Aduh, aing pokok pernah. Angga Dimas Sasongko. Si Dimas dari Mas Angga orang pernah sakandung. Wah, keren. Orang teh langsung pujian. Depanin si masing-masing orang pegang tuh keren ya. Hai. Pas di acara Munir waktu itu. Oh Munir. Munir, orang manggung. Kamis biasa Kamisan kan? Bukan launching buku. Oh launching buku ya. Launching buku kepada Munir istrinya yang bikin. Akhirnya diadakan, kebeneran si Bob Anwar diundang tuh. Dan ada Mas Dimas. Orang pujian. Ini lagu halus. Ngenaheun gitunya. Lagu tadi bawa menah tentang sedikit perlawanan. Pas ditanya, mana lagunya? Udah ada rekamannya? Belum. Oh udah sudah. Udah ada. Oh ya mobil lah biasa. Setelah sedekat ya, gini. Waduh. Tapi orang nggak wani, orang nggak berani nanya nomor handphone. Kenapa? Enggak, karena takut disangka apalah. Gitu. Kalau nomor handphone tuh langsung orang gini aja, Mas, Instagramnya apa? Jangan lupa follow. Bob Anwar gitu. Nama kan mainnya gitu medsos. Betul. Email juga kan ya email kalau. Kadang kalau nomor mah kan kita WA kapan dibalas nih, aku artis mah. Kesibukannya beda. Tapi ya kenotis sama salah satu sutradara terbaik ya itu dari musisi lokal gitu. Terakui karyanya Bob. Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah waktu itu juga. Ya, semoga ada momen lagi seperti itu. Oke, siap. Oke, harapan nih Bob, buat Bob Anwar ke depannya. Terus teman-teman musik batim juga lah yang ada di sini. Sama yang ada di rumah, ada yang lagi kerja. Aja harapannya Samain. Semoga kita mencapai tingkat kemapanan yang kita inginkan. Amin. Dan banyak uang. Amin. Betul kan? Betul. Dengan caranya masing-masing. Oke. Dan etak banyak uang jalan, proyek jalan. Iya. Kita hidup yang didambakan. Oh, udah hidup mah buat drama wayangan cenah. Aslina, wayang kulit. Wayang kulit nggak lama tuh. Nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang Dingin zaman ini wayang kulit. Kurang mah sebelum tidur tuh ya masih suka dengerin ini. Kalau nggak dengerin podcast, dengerin wayang golek. Oh, Si Cepot. Cepot. Karena berarti butuh komedi dalam hidup teh. Kan beratnya wah ini Hansi Sirian ini kan. Kadang nonton stand up enggak dapat gitu. Oh, stand up agak kurang ya. Agak kurang gitu. Teman-teman ada pun yang misalnya komika favorit upload video gitu. Mamat. Panji. Oh, Panji. Oh, Panji pasti. Panji dan berapa lah. Jauhin lumayan, jauhin. Ya, alhamdulillah. Jauhin ge. Dan eta akhirnya ya, biar agak merecall masa zaman kanak-kanak dulu di wayang. Karena ada yang tetap apa ya? Tetap budayanya tetap jalan. Iya lah, biar anget. Kita bawa nanti kalau tradisi seni tradisi itu anget tadi bawanya. Vibes-nya ngeunah. Ya juga apa ya kayak di suatu ya daerah gitu ya acara Agustusan terus atau apa gitu acara hari besar. Saya masih sedikit gitu lihat orang yang masih ngadain wayang. Jadi hal ini tuh mulai terlupakan. Dan kalau misalnya di daerah Bandung atau daerah Cimahi dan sekitarnya, kalau yang wayang di Jogja orang mah Asli. kalau lagi uang gitu, Jogja datang orang mah nonton wayang, tapi subuh nonton aja wayang. Apalagi kalau dalangnya itu dadan. Keren. Oke, ternyata nggak terasa Bob. Kita Terasa orang masih ya. Tapi teringat saya tekan ngobrolnya soal apa? Malam minggu. Oh, setidaknya ya. Ternyata minggu ini tidak minggu kelabu ya. Ini podcast benar-benar menyelamatkan kita dari istilah jomblo. Wah. Ya kan pasti kan. Betul. Ya, mau misalnya kalian kegiatan jomblo ngahulang, wajir. Buka medsos, anjing pasti iri bawaan. Asli. Tinggalin deh. Ya istilah nama saya di sini mengucapkan banyak terima kasih lah untuk Bob gitu ya. Ternyata obrolan ini panjang, jujur kita mulai ngobrolin musik, kehidupan, kaitannya dengan variabel yang lain. Terus ya kita ngobrolin pendidikan yang memang sama-sama kita pegiat pendidikan gitu Bob gitu ya. Istilahnya banyak hal menarik ya yang bisa kita pelajari dari Bob Anwar ini dari mulai dia berkarya dari mulai pendidikan dan cerita-cerita kocaknya gitu ya itu bumbu-bumbunya gitu ya Real atau fakta asli ya. fakta. Jadi seorang musisi itu ya nggak pernah berhenti mencoba ya dan terus berinovasi meski dihadapkan dengan banyak tantangan.
Makasih banyak buat Bob Anwar. Lu bisa musik tangan. Udah sharing cerita pengalamannya, semoga ini jadi inspirasi kita semua agar Amin. terus tetap berkarya di jalannya masing-masing, karena berkarya itu sustainable dan ya itu banyak kebaginya general ya. Kita berkarya dalam bidang apapun ya kita jalani gitu, karena apa ya, daripada karya kita jadi arsip mending cobain aja dulu Cobain gitu. aja. Kita berkarya gitu kan. Jangan lupa ikutin juga media sosialnya, ada namanya, boleh siapa? Musik batin. Oh, Musik udah. Batim, Bob Anwar. Bob Anwar underscore. Bob Anwar underscore. Lalu Musik Batim juga jangan lupa follow, dan terus lagu-lagunya udah tersedia juga di platform. Dan pastinya saya ucapin banyak terima kasih buat teman-teman Musik Yang ada Batim. di sini, banyak banget di sini. berapa orang ini? Tim kreatif kita nih. 28.000. Wah. Wow. Jomblo semua. Salah gini ya. Nah, istilahnya ini jadi apa ya? Ini obrolan ngisi lah bagi saya. Misalnya ada sedikit komedi tapi banyak daging gitu. Kan life is dark joke, Joker game. Sudah Sudah nonton Joker yang baru belum? Yang sama Lady Gaga. Siap. Ngeri ya, bro. Ngeri, iya, selera film now. Bob Anwar aja. Ya saya ucapin juga terima kasih buat Bala Kopi tentunya ya. Bala nuhun pisan, nyaman. Tempat yang enak, nyaman ini, dan obrolan yang hangat ini. Tentunya jangan lupa teman-teman juga kalau misalnya penasaran bisa cobain, langsung aja datang ke sini. Cocok banget kok ya, tempatnya enak. Dan untuk untuk malam ini saya tutup dengan kata-kata ya, istilahnya jangan pernah menyerah, terus coba. Istilahnya mah ya nggak pedulilah orang mau ngomong apa, istilahnya kita tetap cobain aja dulu lah apa yang kita garap gitu kan ya. Ada hidup mah kadang di bawah, Kadang di bawah, kadang di puncak, kadang kadang pisan. Dan di luhur mah cuma Gusti Allah. bener dulu cuma Gusti Allah. Oke, terima kasih Bob Anwar. Saya Muhammad Akbar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bos. Bangunkan dengan sepucuk memo tentang kecemasan kuno, sudah berartikan hidupmu, seberapa berguna karyamu di usia 27. Bangkit dengan enggan, baru selangkah ke jamban, horizon tiba-tiba menghadap. Your face look ugly when you're alone, bisiknya begitu parah. Aku hanya ingin merepotkan. Bersulang dengan angin, pagi menjadi lain, padahal setiap hari aku terbiasa menenggak sepi. Hidup barangkali puisi yang tak
Your face no ugly when you're alone. Bisiknya begitu parau. Aku hanya ingin merepotkan. Aku hanya ingin tak mencemaskan. Aku mau